La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita itu di bagian-bagian dari kitab tauhid ini. Jadi kalau dibaca dari sana ke sini, dari sini ke sana, intinya adalah orang diajarkan untuk memahami tentang Allah, memahami tentang Nabi, dan memahami tentang agama. Dalam bahasa kitab ini adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, pakai dilalah. Semoga saya tidak salah menyebut. Insya Allah sekarang kita lanjutkan di halaman 49 mungkin ya, atau yaitu kita dahulukan, nanti kalau ada yang kelewatan bisa diulangi. Jadi 49 itu matanya. Kemudian berikutnya yang 51, 52 dan seterusnya itu adalah syarahnya. Cara bacanya kitab itu begitu. Pertama, halaman 49 di atas sendiri, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahima an ta'budallaha budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini kata per kata nanti diterangkan itu ya. I'lam, ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberikan ar-rusyd. Nanti ada ar-rusdu, itu apa maknanya itu? Ar-rusdu ya, li ta'atihi. Apa yang harus diketahui dan dipakai ilmu tadi? Annal hanifiyah. Nah, hanifiyah juga diterangkan millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sampai di situ dulu ya, sampai di situ. Dua baris bahasa Arab yang di atas itu diterangkan di halaman yang ke-50. Nah, di situ jenengan tulisannya halaman 50 tadi. I'lam itu diterangkan di situ, maksudnya apa itu? Taqaddamal kalamu 'alal ilmi fala hajata ila i'adati huna. Jadi orang Islam itu didorong, i'lam itu maksudnya supaya pakai ilmu tentang tiga hal tadi. Cuma di situ ditulis dalam bahasa Indonesia tentang ilmu sudah dipelajari catatannya kaki pada halaman yang ke-18. Saya cocokkan, tidak cocok itu. Artinya sebelum ini sudah dibahas mengenai ilmu itu variasinya macam-macam. Ya. Nah, orang misalkan ya, saya beri contoh. Di depan saya ini ada minuman. Minuman apa ini? Wedang jahe. Ada orang yang mengerti betul tentang caranya membuat wedang jahe. Tidak ada yang salah. Airnya direbus, ini disiapkan cangkirnya. Jahenya tidak dibiarkan utuh, tapi diapakan? Dikeprek, dimasukkan di situ sama gula, kalau itu gula. Tapi ada yang tidak ngerti, jahenya tidak digeprek, direbus sama airnya. Jadi wedang jahe enggak? Jadinya jadi, tapi itu apa proses membuat wedang jahe begitu itu benar?
Ibu-ibu paham, benar nggak? Nah, kalau tidak sekarang, enggak Pak Ustadz. Kalau urusan wedang jahe yang kecil-kecil, urusan konstruksi rumah yang tidak urusannya Nabi, urusan masalah montir mobil yang bukan urusan Nabi, orang tidak mengerti tidak masalah. Ngerti maksud saya? Ya. Tapi kalau wudhu orang itu tidak ngerti, nah itu bisa dimasalah. Sehingga tentang wudhu, tentang sholat jamaah, pengetahuan orang ada yang setengah-setengah. Saya beri contoh sholat jamaah. Agama kan sholat jamaah itu, betul Pak ya? Saya ngerti sholat jamaah itu gimana? Ya pokoknya kalau imam takbir, takbir, aku rukuk, ya rukuk, sujud, ya sujud, waladhdallin ya saya baca amin. Sekali tempo anak yang ngomong begitu tadi, atau orang yang bilang gitu tadi, sholatnya terlambat. Masbuk. Imamnya sudah sujud di rakaat yang kedua, sholat maghrib. Anak ini berdiri terus. Begitu selesai sholat, ya, nah, baru imamnya berdiri, dia ikut takbir. Pertanyaan saya, benar nggak cara begitu? Dia mengerti caranya sholat berjamaah, tapi tidak sepenuhnya. Sekarang saya tanya, boleh nggak orang itu yang itu kewajiban fardu ain, tapi mengerti agama tidak sepenuhnya? Contoh wudhu, fardu ain apa bukan? Ada orang mengerti tidak sepenuhnya, keliru nggak kemungkinan wudhunya? Nah di situ mestinya ya orang Islam itu dimotivasi begitu, majelis taklim itu ramai dibanjiri orang, bukan datar beredar yang dibanjiri orang itu. Apa? Oh enggak tahu ya wis. Maka iklam itu pengetahuan orang bervariasi macam-macam. Ada yang alim betul. Yang maksud saya fardu ain loh ya, yang kewajiban individu-individu, pribadi-pribadi. Ada yang jahlul basit, bodoh tapi sedikit bodohnya. Ada yang jahlul murakkab, bodoh tapi serius, besar. Ya. Nah, begitu. Kemudian arsyadakallah, semoga Allah memberikan ar-rusdu. Ar-rusdu itu apa? Al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Orang istiqamah yang nomor 2 tadi, ar-rusdu itu adalah istiqamah dan keteguhan di jalan yang kebenaran. Al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Coba saya tanya, ada nggak orang itu tidak istiqomah di jalan kebenaran? Pas orang itu ke masjid, pas orang itu taklim, pas orang itu ada manten, dia baik laki maupun perempuan satrul aurat, menutup apa? Aurat. Tapi begitu goes tidak. Saya tanya, istiqomah nggak ini namanya? Nah, ada nggak? Saya mau tanya lagi nggak enak. Orangnya ikut ngaji? Coba, ini loh Pak. Jadi jenengan didhawuhi penulis kitab tauhid, i'lam arsyadakallah. Berilmulah supaya Anda itu al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Supaya di jalan yang benar. Banyak orang tidak di jalan yang benar itu Pak. Kalau kaitannya dengan akidah, non sewu, ini bukan siapa-siapa. Ketika orang punya anak mengerti, oh diakikoi. Kalau laki-laki disunahkan berapa? 2 ekor kambing. Kalau perempuan, nah begitu anaknya sudah mulai usia sekian turun lemah, mudun lemah. Ada nggak ritual yang tidak syar'i? Nah, ini sudah nggak istiqomah orang ini namanya. Mohon maaf ini, saya harus menerangkan yang sebenarnya. Kalau sampai di situ istiqomah, sampai menyekolahkan istiqomah, begitu nanti mau besanan. Nah, di situ. Nggih. Calon menantunya ditanya, Mas, lahirmu di nopo? Kangge nopo, Bu?
Mau dicocokno kalau lahirnya calon bojomu. Bojomu itu Jumat Pahing kue apa? Bu, nuwun sewu, yang mirip-mirip begitu ada nggak? Oh, banyak. Itu namanya tidak al-istiqomatu ala thoriqil haqqi. Orang itu tidak istiqomah di dalam jalan yang benar. Naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa. Andai kata pas tidak istiqomah di jalan yang benar, lalu dipundhut sama Allah gimana? Nah, di situ. Saya kemarin 7 hari abnama di rumah sakit. Saya bilang ke teman-teman yang datang maupun keluarga saya, orang sakit itu kemungkinan 1 di antara 2. Kalau tidak sehat, wafat. Betul Pak? Nah, ini serius, ini agama. Saya tanya sekarang, ini tak selipkan aja. Pada umumnya ketika sudah mengerti kalau tidak sehat itu wafat, lalu orang ditanya, Pak, Bu, jenengan milih sehat apa milih wafat? Jelas yang dipilih apa? Sehat. Sepakat? Saya tanya, pertanyaan yang kedua. Andai kata dalam proses perawatan dan pengobatan Allah menetapkan orang itu wafat, bisa sehat nggak? Bisa. Cuma kita kan tidak tahu keputusannya Allah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Kira-kira kualitas iman seseorang bagus mana antara orang yang milih sehat dengan orang yang bilang gini, milih apa Pak? Sehat apa? Enggak, saya terserah Allah. Saya yakin keputusannya Allah tidak ada yang salah. Nanti dulu, jadi sih ya. Kira-kira derajat imannya seseorang, tauhidnya seseorang antara yang milih sehat dengan menyerahkan sama Allah, kualitas imannya bagus mana? Yang menyerahkan? Kenapa tidak itu yang sampean pilih tadi? Belum tahu ilmunya. Saya dapat ilmu itu karena membaca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa arahu an i'tiqadiyah wa sufiyah. Pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang akidah dan sufi. Levelnya beliau kalau kaitannya dengan tawakal, andai kata itu sakit ditanya milih mana? Enggak milih Mas, terserah Allah. Begitu Syekh? Iya. Kok begitu? Saya yakin keputusannya Allah tidak ada yang salah. Bener Pak? Iya. Masya Allah. Ini level iman yang apa kira-kira? Yang tinggi. Itu kalau jenengan cocokkan di hadisnya Nabi, ya memang mengambil dari hadisnya Nabi. Seorang sahabat memberi nasihat kepada anaknya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman, kata Ubadah bin Samit ketika memberi nasihat kepada anaknya, sebelum kamu mengerti bahwa apa yang ditetapkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Nah di situ loh ya. Jadi saya ulangi ya, at-ta'ah, kemudian berikutnya at-ta'atu ya. Muwafiqatul murad fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil makhtur. Yang dimaksudkan dengan taat itu adalah melakukan apa? Perbuatan sesuai dengan perintah yang diinginkan serta meninggalkan yang dilarang. Saya rasa itu. Jadi orang yang membaca kitab tauhid ini diberi nasihat, dimotivasi, semoga Anda istiqomah dalam kebaikan untuk mentaati Allah. Nah, baru berikutnya ilmu. Annal Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu apa? Hiya al-millah al-ma'ila anisyirki. Agama yang selalu berpaling dari perbuatan apa? Syirik. Al-mabniyatu alal ikhlasi lillahi. Didasarkan pada keikhlasan kepada Allah. Sekarang saya tanya. Tadi kan bahasa Arabnya annal hanifiyah, sesungguhnya hanifiyah. Hanifiyah itu apa?
Al-millah al-ma'ilah anisyirki, agama yang selalu berpaling dari syirik. Betul nggak? Ya. Halo? Ya. Apakah Islam ini agama yang selalu harus dipalingkan dari perbuatan syirik? Ya. Betul ya? Ya. Apakah syirik itu variasinya banyak sekali? Banyak. Apakah ada kemungkinan orang sudah melakukan tapi dia orang itu tidak mengerti kalau itu perbuatan syirik? Ya, kemungkinan. Ya. Nanti jenengan ketemu wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu tauhid. Benar Pak ya? Ya. Kalau sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid, berarti yang sebesar-besar diperintah itu bukan sholat, bukan haji, bukan umrah, bukan infak, bukan sedekah. Betul ya? Tapi tauhid. Maksudnya orang ya senang dan bahagia kalau dia bertauhid dengan sebaik-baiknya. Dari situ Hanifiyah millata Ibrahim. Al-millah agama yang al-ma'ilah anisyirki, selalu berpaling dari syirik, al-mabniyatu alal ikhlas, yang didasarkan pada keikhlasan kepada Allah. Kalau ada orang itu menggebu-gebu bilang gini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita memerangi syirik dengan berbagai bentuknya yang merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Benar nggak? Mumpung 17 Agustus. Gimana caranya memerangi syirik, Pak? Ya, jangan melakukan. Caranya memerangi syirik? Kalau al-millah Hanifiyah tadi, agama yang berpaling dari syirik, lalu kata panjenengan agama Islam ini harus dipalingkan dari semua perbuatan apa? Lalu ada orang pidato menggebu-gebu tadi, mari kita semuanya ya berjuang untuk memerangi kesyirikan. Benar nggak? Caranya? Ya, jangan menyekutukan Allah. Caranya memerangi kesyirikan gimana? Sama dengan orang berapi-api pidato, kita harus memerangi kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Dan presiden aja. Memerangi kesyirikan itu memberikan pencerahan kepada umat dan masyarakat, tunjukkan mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Yang dilestarikan apanya? Tauhidnya. Yang ditinggalkan syiriknya. Ditinggalkan setengah-setengah atau sepenuh hati? Tapi ada enggak orang ngomong gini, ngene iki jange gak oleh tapi yo apa? Banyak. Ternyata kroso sampean iki. Bener Pak. Saya tak ngomong bahasa Indonesia tentang syirik, tapi saya yakin semua itu bisa meneruskan. Pasti bisa. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mungkin nggak bisa. Terus ketok ada guys. Enggak, ini guyon, mohon maaf. Saya enggak tegang. Jadi kalau syirik itu ya, saya tak ngomong bahasa Indonesia. Syirik itu ibarat semut yang berjalan. Nah, bisa kan? Apa deh? Semut apa? Hitam, merayap di batu hitam, di gelapnya. Yang bilang gitu itu sahabatnya Nabi. Al-andad wa asyirk akhfa min dabibin namalala safa isauda fi dhulumatil lail. Syirik itu halus, ibarat semut yang merayap di batu hitam di gelapnya malam. Contohnya apa? Wa huwa antaqula wa huwa khayatika wa khayati ya fulan. Orang mengatakan demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Itu artinya apa? Saking halusnya, sumpah menggunakan nama Allah dan hidupnya dan hidupmu. Gandeng. Kalau ini jarang dalam masyarakat kita, tapi yang sering kita temui di masyarakat kita, demi Allah, demi Roh. Ada nggak? Ada. Boleh nggak? Orang yang tidak ngerti dikilanya nama Allah, nama Rasul dipakai, itu sudah lebih afdol. Ada lagi halusnya syirik. Falaula qulai badu hadzal atana lusus. Orang ngomong begitu dalam bahasa kita. Untung ilmu kamu kunci, kalau enggak itu sudah hilang. Ada orang ngomong gitu?
Entah berapa tahun yang lalu saya membuat ilustrasi di sini itu. Orang parkir motornya di depan rumah, lupa tidak dikunci, pagernya juga nggak dikunci, ditinggal makan. Selang beberapa menit, 10 menit setelah makan, motornya sudah nggak ada. Pertanyaan saya, tidak adanya motor atau naudzubillah min dzalik hilangnya itu apakah karena A, tidak dikunci pagernya dan motornya, ataukah B, motor itu sudah bukan miliknya orang itu? Kalau masyarakat kalau jenengan sejak kapan sampean punya keyakinan? Maka kata Ibnu Abbas itu halus, suaranya nggak terasa. Salahmu nggak mau kunci, coba kuncinya nggak hilang. Ada jaminan? Ini level keyakinannya tentang Allah tinggi sekali. Masya Allah. Ini namanya Hanifiyah tadi, al-millah al-ma'ilah anisyirki. Agama ini harus selalu dipalingkan dari perbuatan apa? Syirik. Benar Pak, jangan main-main dengan perbuatan syirik. Detailnya itu di kitab yang 2 tadi, model-modelnya syirik. Tapi ini memberi wawasan kepada kita. Ya, begitu. Tapi kadang-kadang saya dibantah orang. Saya beri contoh ilustrasi masalah sepeda. Yang tidak dibantah itu orang sakit lalu meninggal. Ada pasien masuk di rumah sakit, ya sehari, 2 hari, 3 hari. Temannya di luar kota ngerti, koncone loro, parani di situ, besuk. Sampai di situ tanya sama perawatnya, Mbak, katanya teman saya sakit. Oh iya, mana sekarang? Oh tadi pagi sudah dibawa pulang meninggal. Apa boleh yang datang tadi bilang, loh, nggak sampai nobati tak kok sampai meninggal? Boleh nggak ngomong begitu? Kalau ini nggak dibantah, karena realitasnya sudah begitu. Nggak ada jaminan. Diagnosanya betul, dosisnya betul, istirahatnya baik, dietnya baik, pasti sehat. Bener Pak ya? Tapi ikhtiar itu boleh. Saya ini bulan-bulan ini sama Pak Dokter 4 yang ditekankan. 1, jaga kolesterol, asam urat, diabetes, tensinya dan sebagainya. Yang kedua adalah diobati. Yang ketiga jangan terlalu capek. Yang keempat olahraga. Apakah betul? Ya. Kenapa kok begitu? Kata Pak Dokter setelah di scan ada sumbatannya di sini. Pendarahan otak. Ini semuanya Allah dan kita harus kembalikan ke sana. Ikhtiar itu hanya yang dilakukan manusia saja. Saya sendiri yang menerangkan bertahun-tahun, tapi saya sendiri diuji sama Allah. Nangis saya, Masya Allah, apa saya ini bisa sesuai dengan yang saya omongkan? Iya kan? Malam-malam begitu saya bangun jam 1 maunya kamar mandi, nabrak almari saya, blak gitu. Akhirnya kamar mandi itu pakai ini terantanan kata orang Jawa. Baliknya juga begitu. Subuh saya tidak ke masjid, tidak bisa, tidak berani. Pagi diantarkan ke rumah sakit, langsung sama Pak Dokternya disuruh opname. Opname aja Ustaz. Padahal malamnya mau ngaji di sini. Ya ini manusia itu tidak tahu. Jam 10 siang saya suruh opname, langsung tak Pak Samsul. Saya disuruh opname, tidak bisa. Ya, hari Jumatnya diperiksa tuntas sama Pak Dokter, penyakit dalam. Hari Sabtunya hasilnya sudah keluar, dinyatakan tanggal 26. Ini sudah selesai Pak Ustadz, saya itu kolesterolnya diturunkan semuanya dan ini sudah turun. Diabetesnya kan tidak ada, alhamdulillah. Tensinya riwayatnya nggak ada juga. Ini sudah baik semuanya. Masih ada keluhan nggak? Ada Pak, masih meliur. Oh, saya konsultasikan ke dokter syaraf. Tapi bukan syaraf yang gini itu, Bu.
nanti viral. Iya. Saya manut disiskan sama dokter, ternyata Pak Ustadz ada sumbatannya kecil kok. Nah, sarannya 4 itu tadi. Wallahu a'lam. Ya, pasrahkan saja sama Allah. Kewajiban kita berikhtiar. Di situ ya. Jadi milah at-tariqatud dini allati yasiru alaihi salatu wassalam. Milah itu agama yang Rasulullah berada di atas itu, dan Rasulullah itu mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, ini yang menarik Nabi Ibrahim, supaya jangan tidak salah. Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Ibrahim adalah kekasih. Dalilnya itu surat apa itu? An-Nisa ya. Ayat 125. Ada bahasa Indonesianya? Jenengan perhatikan bahwa Nabi Ibrahim oleh Allah versi surat An-Nisa ayat 125 disebut apa? Khalilur Rahman. Monggo Pak, ada bahasa Indonesianya. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Ya, Khalil kesayangannya, kecintaannya. Saya tanya, mungkin ada yang tahu. Kalau Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, dalilnya surat An-Nisa ayat 125. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad? Nabi Muhammad? Sama. Jenengan nanti bisa menerangkan ke orang lain. Di kitab Tauhid yang lama itu, bab yang ke-20, ya, jangan kalau baca itu kitab yang putih itu ya. Nabi dawuh inni abra'u ilallahi an takuna minkum khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalil kama ittakhadha Ibrahim khalil. Kitab Tauhid yang putih, bab berapa tadi? 20. Jadi aku berserah diri kepada Allah bahwa aku tidak mempunyai seorang khalil. Jenengan nanti kalau ditanya orang bisa menjawab. Mengapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalil kama ittakhadha Ibrahim khalil. Sesungguhnya Allah menjadikan aku Muhammad sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai halo. Berarti posisinya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim sama-sama apa? Khalilullah, betul ya? Kalau Nabi Ibrahim dalilnya surat An-Nisa ayat 125, Nabi Muhammad dalilnya hadis yang ada di kitab Tauhid itu bab 20. Nah, sekarang pembahasannya. Apa bedanya antara Khalil sama Habib? Ada nggak masyarakat yang menyebut Nabi Muhammad itu sebagai Habib? Di masyarakat itu loh, ada nggak menyebut Nabi Muhammad sebagai Habib? Contohnya, ya Habib salamun alaika. Ada nggak? Saya begitu-begitu rata apal itu. Karena saya ini alumni. Alumni kata ijazahnya asli bisa. Habib, jenengan bisa tanya sama orang dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai di mana-mana. Kalau menyebut Nabi Muhammad Habib, dalilnya mana? Tapi kalau saya menyebut Nabi Muhammad sebagai Khalil, dalilnya itu tadi. Di kitab Tauhid itu bab yang ke-20. Hadisnya insya Allah riwayat Muslim. Nah, sekarang apa bedanya Khalil sama Habib? Kalau Khalil itu tingkat cintanya, derajat perhatiannya itu lebih tinggi daripada Habib. Habib lebih rendah daripada apa? Khalil. Berarti kalau menyebut Nabi Muhammad Habib itu menyebut Nabi Muhammad Habib itu mensejajarkan dengan Nabi Ibrahim apa merendahkan? Nah, itu ngaji itu olehnya di situ, Pak. Makanya sama jangan melo-melo ngomong itu. Ya.
Jadi Ibrahim, saya ulangi, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyah, agama yang berpaling dari syirik, millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Anta budallaha wahdahu, ya, agar engkau menyembah Allah. Nah, di situ diterangkan yang bahasa Indonesia nomor 7 ya, nomor 7, catatan kaki nomor 7 itu jenengan abaikan yang halaman baris pertama dan kedua. Anta budallaha, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata-mata, adalah khobar dan sebagainya itu abaikan, itu bahasa Arab. Berikutnya aja, ibadah adalah, nah itu yang penting. Anta budallaha wahdahu, al ibadatu bi umumiha al-am hiya atadzallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamiri wa jinabi nawahi alal wajhil ladzi ja'at bi syara'i'uhu. Dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan bebas, ibadah itu di dalam makna yang umum adalah satu, merendah-rendahkan diri kepada Allah karena kecintaannya. Yang kedua, mengagungkan kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya menurut syariat. Itu terjemahan bebasnya. Ngerti maksudnya, Pak? Halo? Ya. Jadi saya ulangi pakai bahasa Indonesianya, ibadah dalam maknanya yang umum adalah merendahkan. Bahasa Arabnya merendahkan, tadzallul. Itu jenengan garis bawahi merendahkan tadi. Merendahkan diri kepada Allah SWT dengan penuh apa? Kecintaan. Berikutnya, dan mengagungkan dengan menjalankan apa? Perintahnya. Jadi di situ titik tekannya merendahkan dan apa? Kecintaan. Lah ya, merendahkan karena kecintaan, mengagungkan karena menyembah tadi, menjalankan perintahnya. Yang titik tekankan adalah merendahkan dan mengagungkan. Bahasa Arabnya tadzallul wa ta'zim. Saya beri contoh. Ini ya, Pak. Sholat, orang sak masjid, Pak, sholat semuanya. Ada nggak kemungkinan yang ikut sholat itu anak yang baru tamat SD? Ada. S1? Ada. S2? Ada. S3. Dari sisi pendidikan. Ini kalau mengerti, baik yang tamat SD maupun S3 atau mungkin guru besar. Apa guru besar itu? Profesor. Itu ngerti ibadah itu tadzallul, maka di benaknya orang itu akan mengatakan, saya ini nggak ada apa-apanya ya Allah dibandingkan dengan ilmumu. Engkau yang maha mengetahui segala-galanya, pengetahuan saya cuma terbatas. Orang yang keluar dari masjid itu berarti tidak ada orang menyombongkan diri tentang ilmunya itu tadi, karena dia tadzallul. Apa tadi? Merendahkan. Tadzallul. Orang sak masjid ya, itu tingkat kewenangannya di masyarakat beda-beda. Ada yang menjalankan tugas saja, ada yang ikut memerintah di wilayah itu ya. Ada yang perintahnya lebih tinggi, sak kabupaten, orang nomor 1. Ada nggak orang mungkin sak Indonesia kalau dipakai teritorial kewilayahan Indonesia? Itu kalau sujud semuanya, sholat semuanya, maka semuanya tadzallul. Apa tadi? Merendahkan. Saya ini nggak ada apa-apanya ya Allah. Walaupun ya dalam hubungannya manusia itu saya diberi kewenangan bisa mengatur ini, tapi saya tidak boleh seenaknya saja. Kalau semua orang yang sholat kayak begitu, Pak, baik yang strata pendidikannya tinggi atau rendah, baik yang berpunya maupun tidak, baik yang punya kewenangan atau tidak, maka keluar dari sholat baik semuanya nggak orang itu. Tapi sekarang kan tidak dihayati kayak begitu sholat itu. Tidak kasih contoh sholat, infak ya begitu dan sebagainya. Jangan dari rumah tidak ke sini ibadah nggak? Nah, di situ. Itulah tadzallul wa ta'zim. Kemudian amal mafhumul khas lil ibadah, yakni tafsiliha faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ibadah dalam makna khusus sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah itu jenengan garis bawahi. Ibadah adalah, itu loh definisinya. Ini populer istilah itu dalam kitab-kitab tauhid, Pak. Apa tadi, Pak? Dimulai dari mana? Ibadah adalah Segenap perbuatan yang
Nah itu loh, ibadah adalah segenap perbuatan yang apa? Dicintai dan diridhai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik itu apa? Bentuknya ucapan maupun lahir maupun baru contohnya itu tadi. Sekarang saya tanya. Definisinya tadi pakai bahasa Arab, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batin. Apa tadi Bu? Ya pokoknya begitu itu ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu. Nama dari semua aktivitasnya manusia. Jenengan itulah aktivitasnya mulai pagi itu ada saja enggak yang diurusi? Iya. Ya. Tadi pagi bangun tidur, terus sampai pada hari ini jam 7 mulai dari masa ini bersih-bersih rumah dan sebagainya, ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi istri, ngurusi ini dan sebagainya. Kalau itu dimensinya dicintai dan diridhai Allah, namanya apa? Ibadah. Berarti kegiatan umat Islam itu ada yang muspro enggak? Enggak ada. Waktu menerangkan sabar, itu saya sudah cerita. Orang itu kalau sabar bisa mengumpulkan angka-angka. Apa tadi? Nangka, Bu, angka. Angka, nongko. Orang yang sabar itu bisa mengumpulkan angka-angka. Contoh, paling gampang, ngaji di sini itu sudah lebih dari 5 tahun, ya Pak Samsul. Dulu ngajinya itu hari Ahad siang. Kalau orang istiqomah ala thoriqil haqqi, repot, ndak wis budalai. Iki ono masalah, enggak wis budalai, penting ngaji. Belum tentu besok ada bisa ngaji lagi. Kalau itu kemudian istiqomah orang itu, maka orang itu bisa mengumpulkan angka-angka. Saya sudah ikut ngaji sekian kali. Saya itu mulai awal menerangkan mengenai dilalah tauhid entah berapa tahun yang lalu sampai sekarang punya catatan lengkap. Tanggal sekian bulan ini saya menerangkan apa? Ada catatannya semuanya. Jangankan yang baru 10 tahun, 29 tahun saya punya. Di mana itu? Masjid An-Nur Mendol Merisi. Sebelum reformasi saya sudah ngaji tauhid di situ. Jadi kalau saya jangan tanya apa Ustadz yang diterangkan pertama itu tahun 1998. Tak bukakan buku saya, tak tulis manual. Saya tahu menerangkan ini. Dan ini tak baleni lagi di tahun sekian. Makanya orang sabar itu bisa mengumpulkan angka-angka. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Saya ya kadang ngaji, kadang ngaji, nggak punya angka. Ya. Yang ngaji ya enggak, yang ngaji ya enggak. Ya putus ya nyambung, ya putus. Ya, itu. Jadi ibadah itu tadi kata Ibnu Taimiyah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batin. Aktivitasnya manusia, makanya adik-adik harus dimotivasi. Aktivitas manusia ya, baik itu ucapan maupun perbuatan lahir dan batin terhadap yang dicintai dan diridhai siapa? Allah. Jenengan sebut di situ. Salah satu contohnya apa? Al-khauf. Nah, ini al-khauf. Apa khauf itu? Takut. Dalam kitab yang lain lagi, Tazkiyatun Nufus, di sini juga diajarkan gini, Bu. Khauf itu disejajarkan dengan roja. Roja itu apa? Khauf, takut. Roja, harapan. Itu diterangkan khauf wa roja itu ibarat dua sayap yang dipakai terbang oleh orang mukmin mendekatkan diri kepada Allah. Khauf wa roja. Jadi ibarat sayap, dua sayap. Janahani yatironi, yatiru bihima al-mu'min
ila maqam mahmud. Jadi dua, khauf dan roja itu ibaratnya dua sayap yang dipakai orang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Apa tadi Pak? Apa dan apa tadi? Khauf dan khauf itu apa? Roja itu apa? Nah, rasa khauf, rasa takut sama Allah itu harus menonjol ketika anak itu masih muda, masih produktif, gagah, sehat, bisa kemana-mana, duitnya banyak, dapat fasilitas. Harus punya rasa khauf dulu. Apa tadi? Rasa takut. Jangan bayangkan masih muda, gagah, ya, kemudian duitnya banyak, dapat fasilitas kemana-mana, ya, diangkat jadi wamen, kayak begitu ya. Nah ini sambil nyindir supaya berhenti, tidak ada orang yang begitu lagi. Tidak punya rasa takut. Kira-kira jabatannya dipakai apa Pak? Nah, itu maksud saya di situ. Walaupun tidak, ini bukan seseorang. Ya. Ini bukan omongan orang biasa itu yang mikir begitu itu tadi. Khauf. Nah sekarang roja. Roja itu kapan harus menonjol Mas? Ini adik-adik masih muda, khaufnya harus menonjol. Kalau sudah sepuh, ada nggak yang usia 60 ini? Ada. 65? Ya. 70? Ini mohon maaf Pak, semua orang Islam, bahkan bukan semuanya orang Islam, semua manusia. Kalau sudah usia-usia begitu, maka rojaknya kepada Allah harus lebih dominan. Benar Pak ya? Ya. Jenengan usia berapa? 75, wis harapannya ya kepada Allah saja Ustaz, ibadah ini istighfar dulu, dosa-dosa begitu sudah nggak bisa kemana-mana, ke masjid aja hanya di papa. Bisa nggak kira-kira? Mungkin nggak orang begitu? Ini loh maksudnya dua sayap tadi nyambung. Ketika masih muda itu punya rasa takut sama Allah, ketika sudah dalam usia senja harapannya hanya kepada Allah. Enteng Pak jadi orang Islam itu Pak. Entah berapa kali saya membuat ilustrasi kalau ada anak muda ngomong sama bapak yang sudah sepuh, Pak ternyata sampai udah tua Pak. Sampai sinis gitu ngomong. Jawabannya apa Pak? Jangan marah. Tidak apa-apa Mas, semua orang ya tua. Hati-hati loh Pak, sampai tambah tua banyak penyakitnya nanti. Jawabannya? Ya wajar, orang sudah dipakai 70-75 tahun, bandingannya sampean masih 25 tahun, sampean itu duduk berlama-lama, berdiri mencolot bisa lah. Kalau saya, kalau nggak ditoto yang geblak. Bener Pak ya? Enak Pak. Ya, anak itu Surabayaan. Hati-hati loh Pak, sampean banyak penyakitnya nanti lama-lama bisa mati loh. Jawabannya? Iya, orang bertauhid jawabnya apa? Tidak apa-apa Mas, yang meninggal itu bukan hanya orang Islam, semua manusia. Yang jadi masalah kalau saya ini mati tidak masuk surga. Bener Pak ya? Enteng. Kalau ada adik-adik anak muda ngomong gitu Surabayaan jangan dimarahi. Oh pokok narek nom, cangkemmu ngomong apa? Jangan Pak. Jangan. Ini bumbung bahas khauf, rasa takut digandeng sama apa tadi? Roja. Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan dan saya bisa begitu Pak ya. Ini betul Pak. Coba orang Islam itu kekuatan spiritual. Jangan dikira orang punya kekuatan begitu itu tidak kekuatan Pak. Tapi itu kekuatan betul itu. Ya. Saya alami kemarin. Saya 70 tahun berkeliaran kemana-mana, ya. Tapi ini diuji sama Allah 7 hari harus masuk di rumah sakit, ya. Coba 7 hari tok, ya. Itu kalau tidak diterima dengan alhamdulillah itu kan ya gimana itu? Bener Pak. Memang tidak enak. Siapa bilang orang sakit itu enak? Tidak enak. Ya, miring ke sini beliur, miring ke sini beliur ya kan. Ya, ngadeg itu pelan-pelan gini didudukkan itu ya. Masya Allah itu.
Tapi sebenarnya kalau kita ini mau jujur, iman kita tidak boleh ngesulo sama Allah. Tidak ada yang salah, tidak boleh. Benar Pak, ya. Wallahu a'lam, ya. Itulah. Khauf itu tadi Pak ya. Khasyah. Tawakal. At-tawakkul. Tawakal itu apa Pak? Tak pancing ya, jangan ya. Tawakal itu apa sih definisinya? Al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Ini yang paling spektakuler, nanti kita ketemu ceritanya Nabi itu ya. Saya ulangi, tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah, berpegang teguh kepada Allah. I'timadan shadiqan haqiqiyan, betul-betul berpegang yang sesungguh-sungguhnya. Tapi fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab yang diizinkan. Nah di situ loh saya menemukan tadi Syekh Abdul Qadir Jailani, konsep tawakalnya itu tidak milih, terserah siapa Pak? Allah. Jadi kalau misalkan ilustrasinya pergi dari sini ke Banyuwangi naik mobil, ikhtiarnya adalah cari mobil yang masih bagus, baru dicek semuanya. Sopirnya yang jam terbangnya sudah oke. Yang ketiga yang memahami daerah ke sana. Boleh nggak milih yang begitu-begitu? Boleh. Cuma ketika dalam perjalanan mau budal sampai sana, milih selamat apa tidak? Ini pasrah sama Allah. Terserah Allah, tugasku ini. Ya. Mengapa? Keputusannya Allah tidak ada yang salah. Ini nggak sembarangan orang bisa sampai derajat seperti itu. Ukuran saya panjenengan, jenenge wong pergi ya mesti kepengin selamat kan begitu kan? Iya. Wong loro ya kepengin apa? Waras. Tapi Syekh nggak begitu. Tawakal itu. Nah, tak kasih contoh tawakalnya Nabi. Coba adik-adik bisa jawab. Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Yang lama-lama Yathrib ini menjadi namanya apa? Madi? Bener nggak? Ya. Apa langsung ke sana? Apa menyelinap dulu di gua? Gua apa itu? Gua Hira. Untung nggak ada yang jawab gua Maharani. Gua apa tadi Mas? Enggak apa-apa. Saya sendiri kadang-kadang juga kacau. Watur ya. Pertanyaan saya. Sekian ribu orang kafir kok tidak bisa mendeteksi kalau Nabi masuk di situ? Jangan jawab. Pelajaran yang sampai terima mulai dari SD ada apa? Kok tidak curiga itu orang kafir? Sarang kalau monggo. Ada sarang. Plus ada apa lagi? Ada burung membuat sarang. Pertanyaan saya, itu riwayat apa cerita fiktif? Nah, di situ. Nggak ada riwayatnya itu. Tapi sudah kadang populer di masyarakat. Begitu berdua sama Abu Bakar di dalam gua, Abu Bakar ini nangis, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamai ila absarna. Nabi, itu kalau orang di atas itu melihat kakinya sendiri, tahu ada kita ini di sini. Coba, orang selevel Abu Bakar itu begitu. Apa kata Nabi? Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin? Abu Bakar, sampai tidak boleh suudzon sama Allah. Kalau kita ini berdua, yang menemani itu Allah. Di dalam ayat yang panjang diterangkan, ternyata ini apa? Allah menurunkan malaikat yang tidak diketahui oleh mereka, semacam barikade yang sehingga mereka tidak tahu kalau di situ ada Nabi dan para sahabat Abu Bakar. Lah saya jenengan itu masih ini kundang uno, iya kan? Iya. Bener Pak. Masya Allah. Itu tawakal itu di situ. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah diturunkan sehingga orang kafir sekian ribu tidak tahu ada Nabi di situ. Nah, di situ loh ya. At-tawakkul tadi ya, tawakal. Kemudian as-salat, baca salat, az-zakat, wasiyam, wa ghairi dzalika min syara'il Islam
dan yang lain-lain daripada syariat apa? Islam. Kemudian mukhlishan lahuddin, menjalankan agama dengan ikhlas. Dalam bahasa Indonesia, ikhlas itu dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, yaitu menyucikan. Adapun maksudnya di sini adalah apa? Hendaknya setiap hamba meniatkan ibadahnya hanya karena Allah semata dan untuk mendapatkan apa? Surga. Jadi itu yang ibadah itu, Pak. Gini aja. Apa sih syaratnya ibadah itu diterima sama Allah? Ada dua syaratnya. Ada syarat lahir, ada syarat apa? Batin. Apa syarat lahirnya? Sebenarnya dengan sudah tahu, tapi mendefinisikannya yang agak susah. Syarat lahir itu adalah sesuai yang diajarkan oleh Nabi, terutama yang makhdoh-makhdoh. Betul Pak ya? Boleh menambahi? Boleh mengurangi? Tidak boleh. Itu syarat. Maka terjemahan atau makna dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu salah satunya wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Saya ulangi, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Apa sih risikonya kalau tidak mengikuti tadi? Tidak ikhlas tadi. Syarat yang pertama adalah syarat lahir, yaitu mengikuti yang diajarkan Nabi. Salah satu risiko, salah satunya, bukan hanya ditolak, tapi besok di akhirat itu ketika ada dum-duman air dari telaga yang diambilkan oleh Nabi, maka ada kelompok umatnya yang tidak dapat bagian, bahkan dihalau, tidak boleh. Saya ulangi dari awal, hadisnya agak panjang. Nabi itu besok di akhirat dapat jatah telaga, namanya seluas 1 bulan orang berjalan. Tidak tahu pakai motor apa jalan kaki, tidak ada keterangan. Airnya jernih, baunya apa? Harum. Diminum sekali sampai sekian bulan orang tidak akan apa? Haus. Itu kan gambaran indahnya, tapi orang tidak bisa gimana keadaannya. Nabi bergegas ke telaga itu mengambilkan seluruh umatnya air dari telaga. Dan Nabi menengarai itu umatku itu, tanda-tandanya wajahnya, tangannya, kakinya berseri-seri. Ibarat di wajahmu ada bulan. Tapi ada kelompok umat yang tidak boleh Pak dihalau. Dalam hadis itu semoga saya tidak salah menyebut sampai Nabi mengatakan innahum minni, itu umatku itu, kenapa tidak boleh? Ditangisi, itu umatku, kenapa tidak boleh saya ambilkan? Dijawab sama Allah, innaka la tadri ya Muhammad ya Rasulullah, ya ma baddalu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad, setelah kamu meninggal agamamu ini dirubah-rubah. Ngerti maksudnya? Ya. Makanya jangan main-main dengan ibadah makhdoh itu, tambahan-tambahan. Satu kata pun jangan. Saya boleh cerita? Boleh. Boleh. Sekalian mau cerita ya. Bu, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok, ini agama. Boleh dikoreksi kalau salah. Saya diberi video oleh jamaah saya. Ustadz minta tolong ini dijelaskan. Video itu isinya 2 menit. Dengan segala hormat saya, Pak Ustadz ceramah. Isinya ceramahnya begini. Memang semua hadis yang diajarkan oleh Nabi tentang bacaan sholawat itu tidak ada kalimat Sayyidina. Sampai as-sahhul hadis yang as-sahhu sahih, hadis yang paling sahih pun tidak ada satu pun ada kalimat Sayyidina. Terus diteruskan sama Pak Ustadz yang ada di video. Tapi kenapa para ulama kok menambahi kalimat Sayyidina? Perhatikan, kenapa kok para ulama menambahi kalimat Sayyidina? Itulah adab sopan santunnya ulama itu kepada Nabi, sehingga tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad dengan cukup Muhammad, tapi ditambahi dengan Sayyidina. Jamaah yang ngirim video ke saya tanya, gimana komentarnya Ustaz? Saya jawab singkat.
sahabat itu kurang sopannya apa kepada Nabi? Ngerti maksud saya? Ya. Kurang apa adabnya kepada siapa? Nabi. Toh dalam membaca salawat itu tidak ditemukan dibaca oleh sahabat ditambahi dengan kalimat. Jawabnya begitu saja. Ya. Levelnya para sahabat ketika sudah Rasulullah berkata begini, diam semuanya, nggak ada yang berani jawab. Dan itu banyak yang cerita-cerita di situ. Nah, ini namanya ikhlas kepada Allah itu ada dua tadi, ibadah tadi diterimanya, salah satunya menurut yang diajarkan oleh Nabi. Makanya di Indonesia itu ada organisasi besar, yang organisasi besar itu ada yang khusus meneliti tentang mana yang rojeh, yang kredibel hadis-hadis yang dari Nabi sebagai tuntunan untuk anggota-anggotanya. Bukan kita mazhab baru, enggak. Orang banyak salah. Oh, mazhab baru, enggak. Ini kumpulan para ulama yang meneliti hadis-hadisnya Nabi bidang akidah dan ibadah yang lebih rojih, maka majelisnya disebut majelis tarjih. Orang enggak mau, enggak masalah. Tapi kita sudah dipilihkan itu. Ya karena takut ini, jangan-jangan ibadah saya enggak diterima. Ya, banyak dalilnya. Nah, yang kedua diniatkan kepada siapa? Artinya ibadah itu bisa diterima diniatkan kepada Allah. Coba saya tanya, ya, penyakitnya orang bisa terganggu ibadahnya nggak dapat pahala itu apa diantaranya? Paling gampang riya, salah satunya. Ya, riya sudah pernah diterangkan. Riya itu pekerjaan lisan, pekerjaan tangan, apa pekerjaan hati? Berarti individu orang itu sendiri yang tahu. Tapi Nabi memberi contoh, rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu orang itu dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, biasa saja. Pertanyaan saya, kalau orang umrah lalu selfie dikirim di grup, riya apa enggak? Nah itu tadi saya katakan, riya itu ada 3 komponen Bu, Pak. Satu, idharul ibadah, ibadah yang ditunjuk-tunjukkan orang. Ngapain maksudnya? Liqasdi ru'yatin nas, niatnya memang orang lain supaya tahu. Tapi kalau sudah tahu, yang ketiga, yahmaduna sahibah, orang yang tahu supaya memuji dirinya yang sedang melakukan apa? Ibadah. Kalau tidak ada komponen, tidak termasuk bagian dari riya. Semen ibadah aja kok cerita orang. Enggak supaya didongakno, boleh enggak? Boleh. Apa niatnya dipuji? Enggak ada niat dipuji. Itulah yang saya tanyakan, berarti ibadah itu pekerjaan apa? Riya tadi pekerjaan apa? Hati. Enggak ada yang tahu. Ya. Nah, di situ loh. Jangan sampai kemudian jenengan saya kita semuanya itu betul-betul sudah ngoyo-ngoyo ibadah tapi tidak memenuhi kriteria ikhlas kepada Allah. Ya. Ada yang ingat saya pernah cerita di sini, kalau misalkan jam 3:30 di WA orang, saya pernah itu seringkali. Ya. Saya tidak pernah jawab di malam hari. Dan saya tidak mengatakan yang WA jam sekian itu riya, enggak. Karena itu pekerjaan apa tadi? Hati. Tapi biasanya saya jawab siang jam 7, jam 8. Syukron. Sampai hari ini ada. Tapi nggak pernah saya buka. Nah, jenengan kan apa? HP itu kalau dibuka ada tandanya nggak? Apa? Centang berapa? 2. Warnanya? Berarti sampean buka HP aja. Ada yang diatur, itu mujui orang itu Pak, saya nggak suka itu. Bener itu, iya kan? Jangan, adik-adik jangan, nggak fair sampean itu. Antara yang sudah dibaca dengan yang belum, iya kan? Sama saja nggak ada birunya kan? Ya, tak tegur itu kalau ada begitu. Ya, nah itu ya. Jadi saya nggak pernah buka, ya, tapi saya nggak mengatakan orang yang itu riya loh ya. Baru paginya. Bayangin kalau malam hari kemudian ketika Allah bisa membangunkan saya, lalu saya bisa sholat, terus tak jawab di tengah-tengah
setelah salam. Ana sudah dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Ada kemungkinan ada setannya nggak? Di situ. Wallahu a'lam. Saya rasa begini Pak, saya baru hari ini ngaji gandeng dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah sakit maksud saya. Nah, ini saya hindari. Tapi karena sudah kadung sama-sama janji, mungkin saya tidak bisa sampai jam 9 mungkin ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.